meninggalnya. Jauh, nggak nutut ini beliau. Nah, ini sudah kayak gini sudah ketolak. Ini omongan ngawur ini. Tidak semua kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Mubarakah itu nolak nukil dari nopo? Al-Barqah atau Al-Jahrul Al-Kasyaf. Keliru itu. Termasuk lagi, dan ini kesalahan dari Imaduddin lagi. Ada kitab dan ini dinukil oleh Imaduddin yaitu An-Nafhah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh. Ini dinukil oleh Imaduddin untuk mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron bukan klan Ba'alawi. Siapa tadi? Kitab An-Nafhah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh, ini dikarang oleh Abul Futuh. Nanti kita bahas sebenarnya. Tadi kita sebutkan saja. Beliau ini sejaman dengan Habib Ali As-Sakron. Cuma beliau tinggal di India. Asalnya Yaman, hijrah ke India. Yaitu siapa tadi? Abul Futuh. Punya kitab namanya An-Nafhah Al-Ambariyah. Di situ beliau menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan tidak nukil dari Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Tidak semua kitab yang lebih muda daripada Al-Sajarah Mubarakah itu terus nukil dari Al-Jauharul Kasyaf. Tidak semua kitab yang menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu terus menukil dari nopo? Al-Jauharul Kasyaf atau dari nopo? Al-Barqah. Terus ditolak gara-gara alasannya cuma satu, gara-gara nukil dari nopo? Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Karena Imaduddin nganggep yang nyebutkan Abdullah atau Ubaidillah cuma dua kitab ini, yang lainnya nggak nyebutkan, dan itu sudah keliru sejak tadi. Ya, ini merupakan kesalahan dari Imaduddin dan pendapat yang kurang teliti dan pendapat yang ngawur. Contohnya tadi An-Nafhah Al-Mubarakah sama sekali tidak nukil dari Al-Barqah. Terus As-Suluk juga tidak nukil dari apa? Al-Barqah. Bon. Pendapat Imaduddin yang mengatakan bahwa kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini ditolak. Kenapa kok ditolak? Imaduddin mengatakan kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah itu ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Pendapat ini ditolak oleh banyak ulama. Nanti kita sebutkan. Imaduddin ini kenapa kok nggak mau mengambil Al-Barqah? Karena sudah salah paham sejak awal bahwa Habib Ali As-Sakron ini nulisnya mengada-ngada. Jadi ini ngawur banget. Lah wong referensinya itu sudah saya kumpulkan. Itu ada lebih dari 10 referensi. Ada 13-14 referensi beliau nulis kitab Al-Barqah. Baca lengkap sampai akan tahu dari mana beliau ngambil itu. Mboten ngawur, nggak ngawur itu. Kenapa kok dikatakan ini ngawur Imaduddin itu? Karena ulama-ulama itu banyak yang memuji terhadap Habib Ali As-Sakron. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron ini ngawur dalam nulis kitab Al-Barqah. Tidak ada satupun. Nggak ada. Dan anehnya lagi, dan ini menggembosi Imaduddin, setelah kitab Al-Barqah banyak ulama yang nukil dari kitab Al-Barqah dan dari Jauharul Kasyaf. Berarti apa? Ulama-ulama itu semuanya, ya, semuanya itu, bukan cuma satu dua. Itu mereka sepakat bahwa Habib Ali As-Sakron bukunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sing nolak ya mung Imaduddin krono salah paham tadi. Sudah terlanjur mengatakan Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Padahal kalau diteliti di sini salah semua tuduhannya itu. Bon. Yang aneh lagi, kitab Al-Jauhar Al-Kasyaf ini dituduh oleh Imaduddin tidak bisa diterima karena Al-Khatib ini adalah murid kakek daripada Ali As-Sakron, yaitu Abdurrahman As-Segaf. Nggak bisa diterima karyanya Al-Khatib ini karena penuh subjektivitas. Dia ini ngawur lagi nih. Karena dia hidup sezaman dengan Habib Ali As-Sakron dan ada indikasi tertindas oleh Habib Ali As-Sakron. Mana ada kitab yang mengatakan Al-Khatib ditindas Ali As-Sakron? Kue kudu nulis Abdullah yo atau Ubaidillah. Ayo kudu nulis. Apa ada? Ini mengada-ngada ini Imaduddin ini. Kalau sampai baca kitab Al-Jauharul Al-Kasyaf, di situ beliau ini menyebutkan biografi-biografi
ulama yang sezaman dengan beliau, dan beliau menanyai ulama-ulama yang ada di Hadramaut tentang nasab Sadah Ali Ba'alawi. Ada apa tidak? Beliau tanya. Jadi bukan cuma hanya nukil dari kitab Al-Barqah, tidak. Ini ilmiah. Jangan ngada-ngada. Ulama itu yang ditaruhkan reputasinya. Nanti kalau bohong pasti ketahuan. Makanya nggak bohong beliau ini. Jadi Imaduddin mengatakan kitab apa tadi? Al-Jawhar Al-Kashaf tidak diterima. Kenapa? Karena Al-Khatib hidup bareng dengan Ali As-Sakron. Ada indikasi tertindas katanya. Indikasi tertindas. Untuk tekondi. Ini dipakai untuk menolak Jawharul Kashaf. Tapi anehnya ketika Imaduddin ini mengagungkan kitab Sajarah Mubarakah dan mengatakan anak Abdullah, anak Ahmad bin Isa cuma 3 tanpa mencantumkan Abdullah, dia mengatakan dari mana Ar-Razi itu menyebutkan anaknya cuma 3, anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, padahal nggak ada referensinya. Nggak ada referensinya itu. Sama lihat di Sajarah Mubarakah, nggak ada referensinya. Dari mana itu? Katanya Imaduddin, karena Ar-Razi hidup di Roy, di Iran. Di situ banyak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad. Ada kemungkinan, kemungkinan DE tahu. Loh, ini alasannya Ar-Razi hidup bareng dengan orang-orang yang ada di Roy. Tapi alasan ini tidak dipakai ketika menolak Habib Ali, siapa namanya? Al-Khatib yang hidup bareng dengan Ali As-Sakron. Aneh kan? Nah, ini memang aneh kadang nih. Yang namanya Kiai Imad nih. Ya seharusnya ya kudu dipakai. Ini hidup dengan Ali As-Sakron, oh berarti diterima. Karena Sajarah Mubarakah juga diterima karena hidup bareng dengan keturunannya Muhammad bin Ahmad bin Isa di Roy. Kok gak dipakai ini kenapa gitu kan? Nah, penolakan Imaduddin terhadap kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini dibantai habis-habisan oleh para ulama. Ya, nggak disetujui oleh para ulama. Ayo, siapa yang membantai? Yang membantai pertama adalah Al-Muhaddis, Al-Faqih, As-Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi dalam kitab Iqamatul Hujjah ala annal ikthar mi fit ta'abbudi laisa bibid'ah. Beliau wafat 1304 Hijriah, halaman 184. Ayo kita lihat. Nggih. Beliau ditanya di sini. Fa in qala qailun. Beliau jawab mengatakan hadhil manaqib allati dzakaruha fi tarajimihim innama dzakaruha bi ghairi sanadin musalsalin fa kaifa yu'tamadu alaih idil ibra fi mithli hadzal bab imma lil musyahada awil ihbar al musalsal. Kalau ada orang yang mengatakan kitab-kitab manaqib di sini disebutkan dalam tarojim mereka, tarojimnya, terjemahnya, biografinya, itu disebutkan oleh para ulama dengan tanpa sanad yang musalsal, yang sambung. Bagaimana mungkin kitab-kitab itu bisa dibuat pegangan? Karena yang dibuat pegangan sebenarnya adalah musyahadah, menyaksikan secara langsung, atau adanya khobar yang musalsal. Bahasanya aja istifadoh nek cara fikih nih. Ada sanatnya, ada khobar sing istifadoh. Awalan kata beliau, inna qad naqalna minal hilya asanida mutasilah musalsalatan fadalika yakfina. Dalam kitab Hilyatul Auliya kita nukil ada sanatnya. Ah, ini cukup sudah kalau ada sanatnya. Wathanian, nomor 2. Kenapa kitab-kitab tarojim, ya, kitab-kitab tarojim, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab biografi itu kita terima walaupun tanpa ada sanatnya. Ini penting nih. Kowe kadang nukil gak ono sanate sampean itu, nukil dari kitab-kitab itu. Dan kitab-kitab itu ditulis kadang ulamanya tidak menemui objek yang ditulis. Sampai nulis sekarang, nulis Kiai Haji siapa namanya Khalil, Mbah Khalil Bangkalan. Kowe enggak nemoni Mbah Khalil. Nulis terus Mbah Munawir, kita enggak pernah nemoni Mbah Munawir. Nah, gimana itu? Diterima enggak? Diterima. Diterima itu. Kalau ada sananya diterima. Kalau enggak ada sananya tetap diterima. Kenapa alasannya?
Inna dzakirina li hadhil manaqib laisum mimman la yu'tamadu alaih. Orang-orang yang menyebutkan manaqib ini bukanlah orang yang tidak bisa dibuat sandaran. Mereka itu hujjah, mereka itu ulama. Au mimman la yakun hujjatan fin naqli. Atau mereka ini termasuk orang-orang yang bukan hujjah. Enggak, mereka ini hujjah. Balhum a'immatul Islam wa umdatul anam. Mereka itu adalah imamnya umat Islam. Seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Makki, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti. Afataro haula qad adraju fi tasanifi ma yura annahu kadhibun. Apa engkau menyangka bahwa mereka memasukkan dalam karangan mereka sesuatu yang dianggap itu adalah kebohongan? Awi tamadu ala naklima yang kuluhu arbabul kadhib. Apakah mereka juga engkau lihat, engkau sangka menukil berpegangan kepada kabar-kabar yang dinukil oleh orang-orang yang pembohong? Kalla wallah, hum a'immatun muhtatun. Mereka adalah imam-imam yang berhati-hati. La yunaqashuna fima yaktubun. Mereka tidak perlu dimunakosah dalam apa yang mereka tulis. Fa in sakakta fi dzalika farji ila tabaqat. Kalau engkau ragu tentang hal ini, kembalilah kepada kitab Tabaqat yang kasyif laka ahwalu sidqiha ula ithiqat, maka akan terbuka kepadamu kejujuran orang-orang yang nulis masalah ini, kitab-kitab ini. Jadi kitab-kitab seperti Al-Barqah, Al-Jaru Al-Kasyaf, seandainya ya, mereka nulis itu tanpa ada sanad, mereka tetap nukilnya itu ono kitabe. Sehingga kalau ada kitabnya tetap bisa kita pakai. Sehingga kalau Imaduddin nolak, penolakannya itu ditolak. Yang nolak itu ulama. Ini al-muhaddis, bro. Muhaddis al-faqih as-syekh. Mboten anak koyok kulo-kulo itu duduk. Jadi kita hanya menyampaikan. Jadi ditolak itu bener ditolak. Yang nolak itu. Bon. Ini sudah ya. Jadi ulama-ulama yang lain selain siapa namanya? Siapa tadi? Abdul Hayy Al-Laknawi ini juga mengatakan bahwa kita boleh ya memakai kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ahli nasab. Siapapun ulamanya, kalau dia pakar nasab yang bisa dipercaya, kita boleh memakai kitab mereka. Ya Allah, mana tadi kitabnya? Saya akan bacakan ini pada sampean biar sampean itu jelas ya, tidak ada keraguan-raguan lagi. Mana kitab tadi ya Allah? Mana kitab kecil tadi? Nih. Kemarin dalam kitab ini di sini disebutkan, bolehkah kita itu berpegangan menetapkan hukum berdasarkan kitab-kitab nasab yang ditulis? Jawabannya diperbolehkan. Subhanallah. Lupa tak tulis anunya. Bisa nanti dibaca di sini sendiri. Gak apa-apa, kita carikan biar sampean itu tahu ya. Ya Allah, mana tadi? Kok lupa nggak tak anu. Jadi dalam kitab ini belum ketemu ya. Ini sudah saya nukil. Ada beberapa ulama, salah satunya Al-Faqih Muhammad bin Abdullah Al-Hajrani dan juga Al-Faqih Abu Bakar bin Ahmad bin Afif, ya, semuanya mengatakan boleh berpegangan dan memakai kitab-kitab nasab yang ditulis. Subhanallah di sini. Mana.
niki. Hal yajuzu i'timadul qadi wal mufti wasyahid ala kutubis syajarah fi nasabi Ali Abi Alawi. Bolehkah bagi qadi, bagi mufti, bagi saksi untuk berpegangan kepada kitab-kitab syajarah, kitab-kitab nasab Sadah Ali Abi Alawi? Jawabannya ajaba bi qaulihi na'am. Boleh. Siapa ini yang jawab? Al-Arif Billah Ali bin Umar Al-Arshan. Terus juga siapa lagi? Tadi yang saya katakan As-Syekh Al-Faqih Muhammad bin Abdullah Al-Hajrani. Ya. Na'am yajuzu lil hakim al-hukmu bima fiha walil mufti ayya'tamida 'alaiha idza hasala biha ilmu wa kadzalika lisahid ayyashhada bima fiha idza hasala biha al-jazmu min ghairi ayyas nada dzalika ilaiha kal istifadah. Tidak apa-apa bagi saksi untuk menyaksikan apa yang ada dalam kitab ini. Saya melihat dalam kitab ini bahwa fulan adalah anak fulan. Ini namanya istifadah, sama dengan istifadah. Boleh. Jadi Maduddin yang nolak kitab-kitab nasakh setelah Al-Syajarah Mubarakah itu gak diterima oleh para ulama. Yang anehnya Pak Imad ini juga nukil kitab Nafhah Al-Ambariyah dipakai, padahal katanya dia yang lebih muda nggak dipakai, ditolak katanya. Gimana itu? As-Suluk katanya ditolak, tapi dipakai. Gimana ini? Dan Pak Imad juga membuat kitab nasab sendiri. Kalau ditolak ya seharusnya kitab nasabnya juga ditolak gitu. Jangan ngawur ini. Ini satu. Yang aneh lagi, nomor 4, kesalahan Pak Imad ini. Dia mengatakan, dan ini kesalahan ini timbul dari kesalahan yang awal, yang mengatakan Abdullah atau Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Yaitu dia mengatakan para habaib ini tertolak nasabnya, kalau kepingin nasabnya sambung, para habaib ini harus mendatangkan kitab yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah yang mengatakan Abdullah atau Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ucapan seperti ini adalah akal-akalan Pak Imad. Akal-akalan dia saja yang menunjukkan kalau Pak Imad ini bukan ahli fikih dan bukan ahli nasab. Tidak ada pakar nasab, pakar fikih yang mensyaratkan tersebut. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, cara untuk menetapkan nasab itu bukan dengan melihat kitab yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah. Tidak. Yang lebih tua ada, kalau kita inginkan ada sebenarnya. Tapi nggak akan saya ladeni, karena ini sudah keliru. Tadi sudah disebutkan kan, abad ke-5 ya kan sudah ada. Ya, ada abad yang ke-7 juga ada. Walaupun itu sama dengan Syajarah Mubarakah. Tidak masalah kita pakai kitab itu nggak masalah. Nah, apa yang dikatakan oleh Imaduddin bahwa Habib nasabnya harus tetap. Kalau kepingin nyambung harus mendatangkan kitab yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah. Ini akal-akalan dia dan menunjukkan kalau Pak Imad ini bukan ahli nasab dan bukan ahli fikih. Alasannya kenapa? Karena tidak ada ahli nasab dan ahli fikih yang mensyaratkan hal tersebut. Pakar nasab itu dalam menetapkan nasab punya 4 cara. Ahli fikih nambah juga. Yang pertama melihat tulisan ahli nasab kayak tadi. Ya, melihat kitab bisa. Nomor 2 ada saksi, nomor 3 ada ikror, nomor 4 ada istifadah atau atas samu, ada kabar di masyarakat tersiar sudah semuanya tahu bahwa fulan adalah anaknya fulan. Selesai. Nggak ada kok disyaratkan harus memakai kitab yang lebih tua dari As-Syajarah Mubarakah. Ini menunjukkan benar-benar ya mohon maaf beliau tidak ngerti tentang masalah nasab. Oke. Lah, nasab Muhammad bin Ahmad bin Isa atau nasab Ba'alawi ini adalah nasab yang sudah masyhur, ya, sudah masyhur, tidak ada yang mendustakannya. Nanti sampai akan bisa tahu, bisa tahu bahwa ini masyhur dan terkenal di mana-mana. Sampai lihat dalam kitab ini, ya, Itsbat Ittisali Nasabi Sada Ali, Sada Alawiyin, juga Al-Barqah dan kitab-kitab yang lain masyhur. Ada istifadah dan juga ada ikror dan ada kitab nasab yang sudah menetapkan nasabnya. Ya. Sekarang kita akan ini terakhir ini ya, ini karena sudah
sangat lama sekali, sudah berjam-jam ini. Tidak apa-apa, karena ini cari kebenaran ya. Kalau kalian lapar sama, saya juga lapar. Lapar? Nanti makannya, tunggu dulu. Ulama-ulama top yang mengakui nasab Ba'alawi. Wes. Dari tadi itu sudah nasab-nasab sudah diakui semua. Nasabnya Ubaidillah, Abdullah sudah diakui. Nggak ada yang tidak jelas. Kalau ada yang nggak jelas silakan tanya. Ada yang nggak jelas? Kalau mau ditanya silakan tanyakan. Pertama, siapa ulama-ulama top yang mengakui nasab Sayyidina Ali Ba'alawi? Dari tadi saja, saja, sama sudah tahu siapa saja ulamanya yang ngakui, kitab-kitab siapa saja. Pertama, ulama top, pakar hadis top, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Makki, atau yang disebut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya Allah, saya punya kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Thabatu Ibnu Hajar. Kitab menyebutkan sanad-sanad Ibnu Hajar, dicetak oleh Darul Fatah, ya, cetakan ke-1 2014, ditahqiq oleh Dr. Amjad Rosyid. Kitab ini Thabatu Ibnu Hajar, ditahqiq oleh beliau. Di situ Ibnu Hajar mengatakan begini. Kemarin sudah tak suruh fotokopi loh salinannya, ini mana ya Allah, kurang-kurang mun tadi. Anu makmun deh, suruh fotokopi yang tak WA kan nih. Ayo ada yang ke sana biar tahu. Suruh fotokopi semua yang di WA. Pertama ini. Ya, udah kita bacakan saja. Halaman 211. Silakan nanti dicari Thabatu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar wafat 909 Hijriah. Qala Ibnu Hajar wal nakhtim bi tariqatin jalilah aliyatil miqdar. Hendaklah kita akhiri sanad ini dengan jalur yang agung, yang tinggi derajatnya. Kenapa? Li anna masayikhoha min awalihim ila muntahahum min alil bait. Karena semua jalurnya dari awal sampai akhir termasuk ahli bait, keturunan Nabi. Loh, ditahqiq ini keturunan Nabi. Coba kita sebutkan siapa sanadnya Ibnu Hajar tadi yang mengatakan semua gurunya Ibnu Hajar sampai akhir ini merupakan dzurriyyah Nabi. Siapa? Pertama, kala an kullun an abihi, semua meriwayatkan dari bapaknya. Kala al-Qutbu Abu Bakrin al-Idrus, gurunya yaitu Abu Bakar al-Idrus. Abu Bakar al-Idrus. Abu Bakar al-Idrus ini yang punya kitab Al-Juz'ul Latif, juga punya kitab Al-Hurrar. Ini nasabnya nanti ke Abdillah atau Ubaidillah tadi. Qala al-Qutbu Abu Bakr al-Idrus, labistuha min abi al-Qutub Abdillah al-Idrus. Saya memakai hirqah. Ini sanadnya hirqah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dari Al-Habib Abu Bakar al-Idrus. Al-Habib Abu Bakar al-Idrus dari bapaknya yaitu Abdullah al-Idrus, wafat 865 Hijriah. Min abihi Abi Bakrin As-Sakron, dari bapaknya yaitu Abu Bakrin As-Sakron. Lakopnya As-Sakron. Beliau dari bapaknya yaitu Abdurrahman As-Segaf, wafat 819 Hijriah. Abdurrahman As-Segaf dari bapaknya wahwa min abihi Muhammad, yang dikenal dengan sebutan Maulad Dawilah. Dari bapaknya yaitu Ali, dari bapaknya yaitu Alawi, wali besar, wafat tahun 669 Hijriah. Ini abad ke-7. Min abihi al-Faqih Muqaddam, dari bapaknya Faqih Muqaddam, ya, wafat 653. Coba. Alladzi yatasa'abu minhu ansabu Bani Alawi. Ini ucapan Ibnu Hajar, coba katakan. Lihat sendiri dalam kitabnya. Dari Al-Faqih Muhammad, ya, Al-Faqih Muhammad niki tercabanglah keturunan Bani Alawi. Min abihi, dari bapaknya yaitu Ali, meninggal tahun 590 Hijriah. Ali dari bapaknya yaitu Muhammad, yang disebut dengan Sahib Mirbat, ya, abi yaitu dari bapaknya Ali.
As-Syekh Al-Kabir Al-Faqih yang disebut dikenal dengan Khaliq Qasam, wafat 522 Hijriah. Nek Sohib Mirbat tadi wafat 551 Hijriah. Dari bapaknya Alawi wafat 512 Hijriah. Dari bapaknya Muhammad dari bapaknya yaitu Alawi dari bapaknya yaitu Abdillah. Abdillah meninggal tahun 383. Berarti yang menetapkan, yang mengakui sanad Ali Ba'alawi, mengakui adanya Sada Ali Ba'alawi keturunan Nabi dari Abdillah bin Ahmad bin Isa atau Ubaidillah adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Juga seluruh orang yang ada di sanad, yaitu Al-Habib Ali yang wafat tahun 590, berarti abad ke-5 Hijriah, mengakui adanya Abdullah. Terus bapaknya yang disebut Abu Muhammad Sohib Mirbat wafat 551 Hijriah, mengakui adanya Abdullah adalah bapaknya. Terus Ali yang terkenal dengan Khaliq Qasam juga mengakui adanya Abdullah adalah mbah-mbahnya. Beliau wafat 522 Hijriah. Lalu Alawi yang wafat 512, beliau mengakui kalau punya mbah namanya Abdullah. Alawi dari bapaknya yaitu Muhammad dari bapaknya yaitu Alawi dari kakeknya yaitu Abdullah dari Ahmad bin Isa, terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ngakui kalau adanya Abdullah. Bahkan Ibnu Hajar tadi nulis ya, alladzi yatasa'abu minhu ansabu bani Alawi. Silakan lihat cetakan 1 tahun 2014 ditahqiq oleh Dr. Amjad Rosid. Sing nahqiq doktor. Bukan doktor, Pak. Bukan orang sembarang. Nah, tahqiqannya itu ada tulisan-tulisan penambahan-penambahan sama beliau, termasuk Dr. siapa namanya Amjad Rosid ini juga nukil dari kitab Al-Huror, dari kitab Al-Jawr Al-Kasyaf, dari kitab Al-Barqah yang ditolak oleh Imat tadi gitu. Oleh Pak Imat nolak tapi dipakai oleh dokter-dokter. Ayo saiki sampean menang no sopo sih gitu. Oleh para ulama itu atau Pak Imat. Bon. Nomor 2, Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Ya, Syekh Abu Bakar Al-Idrus wafat tahun 914 Hijriah. Dalam Syekh Abu Bakar Al-Idrus ini adalah guru dari Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dipuji oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam sabatnya tadi halaman 195. Ibnu Hajar menjuluki gurunya ini sebagai wali kutub yang agung, gunung al-alamul masyhur, as-sayyid as-syarif al-hasib. Sayyid, Syarif, al-hasib punya nasab yang bagus, an-nasib yang punya nasab sampai Rasulullah. Al-imam. Kalau dalam kitab Al-Juz'ul Latif, ya, Fitahkim wa Tasrif karangan beliau, kitab ini dicetak bersamaan dengan Diwanul Adni, cetakan tahun 2011. Dalam kitab ini halaman 493 beliau mengatakan begini, walana tariqatun ukhra min tariqi ahlil bait. Saya punya jalur lain masalah ilbasul hirqa ini dari ahli bait, dan jalur ini ahabbu ilayya min khoslataini. Jalur ini lebih aku sukai karena 2 hal. Pertama, li annaha tamahhadat dzikrul aba radhiyallahu anhum wa nafa'a bihim. Karena pertama, jalur ini murni nutur menyebutkan bapak sampai Rasulullah. Mantap toh, sampean punya sanad le, kamu punya sanad dari bapakmu. Seneng gak kowe? Wah, seneng pol. Tapi agak-agak kowe gak duwe sanad teko bapakmu. Mergane bapake gak alim biasa. Gak tahu, tapi nek punya sanad teko bapake seneng pol. Ya. Ini seneng dari bapaknya. Maka disebut pertama, wabiha aidun nisbatul hirqah al-syarifah ila nabi. Nomor 2, karena menisbatkan hirqah syarifah kepada kanjeng Nabi. Kultu al-basani sayhi wa walidi. Saya dipakaikan hirqah oleh guruku dan orang tuaku, As-Syekh Al-Wali Al-Kamil Al-Fadil, Syekh wali yang sempurna yang utama, Kutil Kainat Afifuddin Muhyin Nufus wa Durus, Abdullah Al-Makniyu atau Al-Mukanna bil Idrus, Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakrin As-Sakron. Abu Bakar As-Sakron dari siapa? Dari orang tuanya yaitu Syekh Al-Kabir Abu Bakar As-Sakron. Dari siapa beliau? Dari orang tuanya Imamul Haqiqah wa Tariqah Abdurrahman As-Segaf. Kama al-basuhu walidu as-Syekh Al-Humam Muhammad Maulad Dawilah.
Abdurrahman As-Sagaf dari orang tuanya yaitu Muhammad Maulad Dawilah. Maulad Dawilah dipakaikan Hirqah oleh orang tuanya yaitu Al-Wali Ali. Seperti dipakaikan Al-Ali dipakaikan oleh orang tuanya yaitu Al-Wali Al-Arif Dul Ulum wal Ma'arif Al-Habru Al-Alama Alawi bin Muhammad. Alawi bin Muhammad dipakaikan oleh waliduhu Qutbul Aktaf Al-Fardul Ghaus Al-Jami' baina ilmi syariah wa tariqah Al-Mutahalli bi thamaratil haqiqah Al-Qudwah Ar-Ruhlah fi zamani Al-Masyhur bil Faqih Muhammad bin Ali. Nggih. Kala ini Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini adalah jaddu wa huwa jaddu Ali Ba'alawi. Wah, dan ini adalah kakeknya Ali Ba'alawi. Persis seperti yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa minhu yatasa'abu nasabuhum asyarif. Dari Muhammad inilah ya nasabnya Ali Ba'alawi menjadi tersambung. Ya, Muhammad dari siapa? Kama albasuhu waliduhu Ali bin Muhammad. Dari orang tuanya yaitu Ali bin Muhammad. Ali bin Muhammad dari orang tuanya yaitu Sohib Mirbat Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali dari orang tuanya Khaliq Qasam Ali bin Alawi. Ya. Terus siapa? Lagi terus Khaliq Qasam Ali bin Alawi dari orang tuanya yaitu Alawi bin Muhammad. Alawi bin Muhammad dari orang tuanya yaitu Muhammad bin Alawi. Muhammad bin Alawi ya. Muhammad bin Alawi dari orang tuanya yaitu Alawi bin Ubaidillah. Di sini disebut Ubaidillah. Kama albasuhu waliduhu Ubaidillah. Nah, disebutkan oleh orang tuanya ya Alawi dari orang tuanya yaitu Ubaidullah bin Ahmad bin Isa. Ubaidullah dan Abdillah niku sama. Terus Habib Ali As-Sakron dalam kitab Al-Barqah juga menyebutkan mengakui terhadap adanya sanad Ali Ba'alawi karena sanad Syekh Ali As-Sakron niki nyambung sampai Abdillah bin Ahmad bin Isa. Niku. Terus Al-Alamah Al-Muhaqqiq Syekh Muhammad bin Ahmad bin Said bin Mas'ud yang dikenal dengan julukan Abu Aqilah ya, dalam kitabnya yang bernama Suhatul Wujud fil Akhbar an Halil Wujud ya, di situ beliau menyebutkan wa fi hadal am dalam kitab Suhatul Wujud fil Akhbar an Halil Wujud ya, di situ beliau menyebutkan wa fi hadal am, dan di tahun ini wa huwa am 653 yaitu tahun 653 tuwfiya Al-Wali Al-Kabir Al-Arif As-Syahir As-Sayyid As-Syarif Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi Al-Alawi Al-Ma'ruf bil Faqih Muqaddam. Di sini beliau menyebutkan tahun ini 653 meninggal dunia seorang yang besar, Al-Arif yang terkenal, seorang Sayyid yang syarif yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi Al-Alawi yang terkenal dengan sebutan Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya. Orang ini kata beliau jaddahada syekh, orang ini benar-benar bersungguh-sungguh, wajadahada wasoro ilahir marji, dan menjadi rujukan banyak orang. Ini beliau menetapkan sanadnya Sada Ali Ba'alawi. Terus beliau mengatakan wa awwalu man qadima min ajdadihi ila ardi Hadramaut As-Sayyid Ahmad bin Isa. Orang pertama kali yang datang dari kakek-kakeknya Faqih tadi, Al-Faqih tadi, ya. Si fil Faqih Al-Muqaddam tadi. Awal mbah-mbahnya yang datang pertama kali ke bumi Hadramaut adalah Sayyid Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan juga. Ini yang mengatakan siapa tadi? Ibnu Aqilah. Nomor 5 Ibnu Inabah. Ibnu Inabah dalam kitabnya Nubdhah min Sulalatil Asraf. Beliau mengatakan termasuk anaknya Isa bin Muhammad, ya, itu beliau punya anak 35, 30 laki-laki, 5 perempuan. Dan beliau mengatakan wa Ahmad bin Isa walahu akibun muntasirun bi Hadramaut. Ahmad bin Isa punya keturunan yang tersebar di Hadramaut. Terus beliau mengatakan walahu minal walad ibnani. Lah, dia nih mengatakan Ahmad bin Isa anaknya cuma 2, Muhammad dan Ubaidillah. Ya. Yang tadi siapa Sajarah Mubarakah mengatakan anaknya cuma berapa? Cuma 3. Tidak menyebutkan Ubaidillah. Di sini malah menyebutkan apa? Ubaidillah.
kitab nasab tidak ada yang lengkap, semua saling melengkapi. Wa kuniyatuhu Abu Ali dzakarahu arba'u tawarikh min ulama Yaman wa Hadramaut. Jadi yang ngerti Ubaidillah dan Abdullah ya orang-orang Hadramaut, orang Yaman. Kenapa? Ya mereka di rumahnya sendiri, maka mereka lebih ngerti isi rumahnya sendiri. Bon, nomor 6. Yang menetapkan sanad Ali Ba'alawi adalah Al-Janadi. Imam Al-Janadi, pakar sejarah Yaman, dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nomor 7, Ibnu Toba, wafat 478, dalam kitabnya Abnaul Imam. Nomor 8, Sunan Gunung Jati. Wah, ini orang Indonesia nih, netapkan sanadnya Sada Ali Ba'alawi. Kok iso ini Sunan Gunung Jati? Ayo kita buktikan sekarang. Sabar ya, ini ilmu. Sing ngantuk turu wae. Sunan Gunung Jati. Dalam kitabnya ini namanya Al-Muhajir Ahmad bin Isa kitabnya. Nggih, kitabnya Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Tahan dulu. Karangan Abdullah bin Nuh. Ini orang Indonesia. Abdullah bin Nuh, orang Indonesia ini. Orang Cianjur. Ditahqiq oleh banyak ini sebelumnya dimukadimai oleh Dr. Darto Wahab. Dr. Darto sing mukadimai nyebutno nek mualifnya niki Abdullah bin Nuh ini punya jalur nasab sampai Abdullah tapi lewat ibunya. Baca sendiri. Nah, di sini beliau menyebutkan nggih bahwa Sunan Gunung Jati, mana tadi saya tak sebut no sampean ben ngerti. Turwa kutubut tarikh ya. Anna Nasirul Islam bijawa al-Gharbiyah huwa Syarif Hidayatullah. Kitab-kitab sejarah mengatakan orang yang pertama kali menyebarkan Islam di Jawa Barat adalah Syarif Hidayatullah yang dijuluki Sunan Gunung Jati. Qad naqra'u fi kutubi tarikh al-Indonesi bilughat al-Hollandi. Ya, saya membaca sejarah kitab sejarah Indonesia dengan bahasa India. India, Belanda. Yang telah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya membaca kitab nasab di Indonesia bahwa Syarif Hidayatullah ini yantami nasabuhu ila Rasulillah. Nisbatnya sampai nasabnya kepada Rasulullah. Di sana banyak tulisan-tulisan yang sahih yang menjelaskan bahwa beliau nasabnya benar-benar sampai Rasulullah. Pertama, wa fi kitabin makhtutat li muallifihi al-Ustadz almarhum As-Sayyid Ahmad bin Abdillah As-Segaf. Ada kitab makhtutat manuskrip karyanya Ahmad bin Abdillah As-Segaf. Di situ disebutkan secara khusus tentang fasal nasab, fasal khusus tentang Maulana Hasanuddin. Ini Sultan pertama Kerajaan Banten, Maulana Hasanuddin. Beliau nulis nasab ini dari referensi di Banten. Fi masdarin min masdarin fi Banten. Maulana Hasanuddin Sultan awal fi Banten bin Syarif Hidayatullah di Cirebon bin Umdatuddin bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Akbar fi Bugis. Ibnu Sayyid Ahmad Shah Jalal fil Hindi di India. Bin siapa ini? Al-Amir Abdullah. Terus bin Abdul Malik fil Hindi. Ibnu Sayyid Alawi Fitarim bin Muhammad Sohib Mirbat bin Alawi Khaliq Qasam bin Ali fi Baiti Jubair bin Muhammad fi Baiti Jubair bin Alawi fi Sumul bin Abdillah Alawi bin Abdillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Sampai sopo Muhammad An-Nakib, Ali Al-Uraidi, Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan anaknya Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan pengarang kitab tadi itu ini telah membandingkan naskah yang ada di Banten dengan
kepunyaan Raden Sofwan. Dan ini nasabnya sambung kepada Syarif Hidayatullah dan dibenarkan. Ini waqad qabala al-muallif dzalika bil wathaiq an-nasabiyah al-maujudah fi Palembang. Nasab yang ada di Banten terus dicocokkan dengan naskah-naskah nasab yang di Palembang. Wa bima inda Raden Sofwan, dan dengan catatan milik Raden Sofwan al-muhadir nasabuhu minas Syarif Hidayatullah, yang nasabnya turun sambung sampai Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah wal wathaiq al maujudah fi Baituwangi. Banyuwangi apa Baituwangi nih, kula mboten paham nggih. Jadi yang menyebutkan Ubaidullah atau Abdullah itu adalah Sunan Gunung Jati. Jadi Sultan siapa nama tadi? Hasanuddin ini merupakan keturunan Syarif Hidayatullah. Sultan-sultan Banten keturunan beliau. Maka Kesultanan Banten itu nasabnya lewat Ba'alawi, lewat Abdullah. Lah ini yang menetapkan ini Sunan Gunung Jati loh ya, aja macem-macem. Sultan Hasanuddin putranya Sunan Gunung Jati dapat nasab dari bapaknya. Ini itu. Cukup itu. Lagi siapa lagi setelah Sunan Gunung Jati? Profesor Doktor Profesor Doktor Al-Muhaddis Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya At-Tali Us-Sa'id, saya punya sanad sampai beliau. Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah juga saya punya sanad sama beliau. Dalam kitab At-Tali Us-Sa'id halaman 8, lihat sendiri halaman 8 di sini. Beliau mengatakan isnadi ila Sadah min Ali Ba'alawi, sanadku sampai kepada Sadah Ali Ba'alawi. Sampai Ali Ba'alawi. Berarti beliau ngakui adanya apa? Ba'alawi. Terus dalam kitab Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah, ini Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah, beliau mengatakan riwayatus sahihain min tariqis Sada Ali Ba'alawi, riwayat Bukhari Muslim dari Sada Ali Ba'alawi. Krono gurune Abu Jani ku mendur kuwabeh niku Sada Ali Ba'alawi. Sampai siapa beliau nyebutkan niku? Sampai Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam. Baru Faqih Muqaddam ini meriwayatkan dari Sayyid Al-Hafidh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Mutawaffa di Mekah. Bin Jadid ini yo Ba'alawi pisan tahun 660 Hijriah sampai kepada Imam Al-Bukhari. Allah Gusti. Sanadnya ini sampai lihat sendiri di sini. Dan masih banyak para ulama lain yang menetapkan terhadap sanad nasab Sadah Ali Ba'alawi, termasuk Al-Muhaddis Abul Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Asy-Syarif ya, dalam kitabnya Al-Janadi. Beliau ini keturunannya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Berarti kan beliau Abul Hasan ini seorang ulama Yaman, punya sanad sampai mbahnya yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi termasuk Abdullah bin Ahmad Al-Yafi'i. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tesis Imaduddin, Kiai Imaduddin yang mengatakan bahwa Sadah Ali Ba'alawi yang ada di Indonesia terputus nasabnya, ini kesimpulan yang ditolak secara ilmiah karena dilakukan dengan penuh ketergesa-gesaan ya. Jadi salah satu kitab yang dinukil keliru oleh Imaduddin ya. Mana tadi? Fotokopiannya tadi nih. Ini ya. Ini An-Nafhah Al-Ambariyah. Ada terakhir yang perlu saya sampaikan. Di sini Imaduddin mengatakan dalam videonya itu bahwa Habib Ali As-Sakron itu bukan Ba'alawi, bukan klan dari Ba'alawi. Lah, berarti dari sini Imaduddin itu ngakui adanya Ba'alawi ya kan? Dan dia mengatakan Habib Ali As-Sakron ini bukan klan Ba'alawi. Nah, tapi ini keliru. Keliru, tapi dari situ dia malah mengakui adanya klan Ba'alawi. Padahal dia mulai awal itu gak setuju kalau adanya Ba'alawi. Nukil dari mana? Dari kitab An-Nafhah Al-Ambariyah. Saya punya PDF-nya saja. Ya, coba di sini. Disebutkan
Di sini auladu Ali bin Ja'far As-Shadiq, ya. Auladu Ali bin Ja'far As-Shadiq. Di sini dikatakan siapa anaknya? Wahum Abdullah wa Abdul Jabbar wa Muhammad. Anaknya Ali Al-Uraidi itu ada 3. Abdullah, Abdul Jabbar, Muhammad. Wa kana al-akib lahu, yang punya keturunan cuma Muhammad. Muhammad An-Nakib, ya. Wa huwa al-muntakil ila Ros. Muhammad ini yang pindah, yang hijrah ke Ros. Wa sahibahu Tarjumanuddin Al-Hasani. Terus ketika dia pindah ke Ros, falamma mana tadi? Wadhalika annahuma qoma bi Makkah bi bai'ati Muhammad Al-Akbar bin Ja'far As-Shadiq fi ayyamil ma'mun tsumma tawajjaha ila Jurjan ba'da an kadzabu ilai annahum nasaruhu 'alal haq. Ya, jadi beliau menghadap ke Jurjan setelah orang-orang Jurjan itu akan membantu beliau, yaitu Muhammad tadi. Famat biha, lalu beliau meninggal di sana mustaqiyan qabla tamamil kalimat. Wadhalika fi sanati 30 wa mi'atain. Wa huwa yaumaidin ibnu tis'in wa khamsin, meninggal umur 59. Falamma mata istawhasahu wa ibnu ammihi fahajala ila Ros fa aulada Isa. Lalu saudaranya dan anak pamannya ini menjadi gelisah. Fahajaro ila Ros fa aulada Isa. Maka beliau melahirkan Isa bin Muhammad. Wa min waladi Isa As-Sayyid Ahmad. Termasuk anaknya Isa adalah Sayyid Ahmad. Ini dalam kitab An-Nafah Al-Ambariyah yang dinukil oleh Ali Asakron. Oleh siapa tadi? Imaduddin, yang mengatakan bahwa Ali Asakron bukanlah anaknya, bukan klan Ba'alawi. Tapi di sini dikatakan Sayyid Isa punya anak Ahmad yang pindah ke Hadramaut. Berarti pindahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Hadramaut ini diverifikasi oleh ahli sejarah, yaitu Abul Futuh dalam kitabnya ini An-Nafah Al-Ambariyah. Beliau orang Yaman lalu pindah ke India. Siapa yang mengatakan katanya nggak pernah hijrah? Ya ini Al-Muntakil ila Hadramaut. Famin waladi hunaka beliau mengatakan hunaka, termasuk anaknya Ahmad bin Isa hunaka di sana. Kenapa kok di sana? Karena beliau di India. Anaknya di sana di Hadramaut adalah Sayyid Abil Jadid bi fathil jim. Namanya Sayyid Abul Jadid. Nggih. Terus Ibnu Al-Qadim, ini Sayyid Abul Jadid Al-Qadim ila Aden. Beliau datang ke Aden fi ayamil Mas'ud, dalam pemerintahan Mas'ud bin Tauhtakin. Jadi beliau pindah ke Aden, ya, dari Hadramaut saat pemerintahannya Mas'ud bin Tauhtakin. Mana tadi? 53. Tauhtakin bi fathi ta bin Ayyub bin Sadi tahun 611 Hijriah. Fatawahassa al-Mas'udi minhu li amrima. Lalu pemerintah waktu itu, pemerintah Aden merasa gelisah dengan kedatangan Abul Jadid ini. Ini kan termasuk anaknya tadi, famin waladihi, termasuk anaknya. Termasuk anaknya siapa? Ahmad bin Isa, nama Abul Jadid. Ini termasuk keturunannya maksudnya. Termasuk keturunannya itu adalah Abul Jadid. Keturunannya Ahmad bin Isa. Nanti ada nasabnya Abul Jadid, itu ada nasabnya. Terus karena merasa terusik pemerintah waktu itu, Abul Jadid ini ditangkap. Faqobadahu wa jahazahu ila ardil Hindi. Lalu diusir, dibuang sampai ke India. Terus Thumaroja ila Hadramaut. Lalu kembali lagi ke Hadramaut ba'da wafatil Mas'ud, setelah matinya Mas'ud tadi. Famin durriyatihi, termasuk durriyahnya siapa namanya? Ahmad bin Isa, thammata, di sana adalah Banu Abi Alawi. Nah, Banu Abi Alawi. Wa huwa Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid
ya, bin Ahmad bin Jadid. Bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Di sini menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kitab yang dipakai oleh siapa? Kiai Imad tadi ternyata malah mendukung adanya Ba'alawi. Nah ini, makanya bacanya itu yang lengkap. Kiai Imad gak lengkap bacanya. Dan di sini cuma disebutkan famin duriyati, termasuk keturunannya. Dengan kata-kata ini, Kiai Imad itu dalam pidatonya mengatakan Ali As-Sakron bukan Ali Ba'alawi. Kenapa alasannya? Cuma satu alasannya. Dalam kitab An-Nafhah Al-Ambariyah karangnya Abul Futuh tidak menyebutkan Ali As-Sakron dari klan Ba'alawi. Tidak disebutkan bukan berarti nggak ada, Pak. Apalagi waktu itu An-Nafhah Al-Ambariyah ditulis sejaman dengan Ali As-Sakron sing aduh. Gitu. India dengan apa? India dengan Hadramaut. Bahkan beliau di sini tidak menafikan kalau Ahmad bin Isa itu punya keturunan lain. Di situ cuma mengatakan famin duriyatihi, termasuk keturunannya. Ya, Abil Jadid itu ya. Jadi dalil-dalil yang dipakai oleh siapa namanya Kiai Imad ini adalah dalil yang lemah, bahkan cenderung menutupi banyak referensi yang sebenarnya referensi itu malah menggugurkan tesisnya Kiai Imad. Maka saya berani mengatakan bahwa tesisnya Kiai Imad itu tergesa-gesa, lemah, bahkan salah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Ali Ba'alawi yang ada di Indonesia nasabnya sambung secara pasti dan yakin melalui metode itsbatun nasab yang ditetapkan oleh para ulama. Yang pertama, melihat tulisan ahli nasab dalam kitab-kitabnya, kitab kapan saja. Terus nomor 2 ada saksi, nomor 3 ada ikrar, terus istifadah terkenal di masyarakat bahwa Sada Ali Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah SAW. Bahkan banyak catatan dari para habaib dari mbahnya sampai ke bapaknya semua punya. Bahkan Wali Songo juga punya. Yang tadi Syarif Hidayatullah juga punya sampai kepada Abdullah. Itu semua tidak bisa ditentang. Kenapa? Karena yang punya rumah Sohibul Bait adra bima fih, lebih ngerti isi rumahnya. Maka kalau kita ingin ngerti Sada Ali Ba'alawi, ya harus bertanya kepada Sada Ali Ba'alawi, kepada orang-orang Yaman, kepada orang-orang yang ngerti masalah ini. Demikian, semoga ini bermanfaat. Saya kira ini sudah sangat jelas sekali. Semoga ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.